Dan pada pembelajaran ketiga, antum sudah belajar dengan Ustazah Mila. Saatnya antum belajar dengan Ustazah Sri. Yang pertama, menceritakan kembali arti dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan arti pentingnya bersyukur kepada Allah sesuai dengan Pancasila, pengamalan sila Pancasila, sila pertama. Dan yang ketiga, menceritakan kembali tentang pengalaman bersyukur kepada Allah. Ciri-ciri makhluk hidup adalah pertama, bernafas. Yang kedua, tumbuh. Dan yang ketiga, bergerak. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Dan yang kelima adalah berkembang biak. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas tentang tumbuh. Tahukah anak ustazah apakah yang dimaksud dengan tumbuh? Nah, ustazah kasih tahu ya sayang. Tumbuh itu adalah bertambah ukuran, baik berat maupun tingginya. Nah, contoh pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Antum bisa perhatikan pertumbuhan antum dari kelas 1 sampai ke kelas 3 sekarang ini. Apakah antum bertambah tinggi? Ya, exactly. Anak ustazah yakin antum bertambah tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kembali kita bahas tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di dunia ini sangat banyak sekali. Ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Agar anak-anak ustazah lebih paham lagi, mari kita ulang apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama bernafas, yang kedua memerlukan makan dan minum, yang ketiga bergerak, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima tumbuh, serta yang keenam peka terhadap rangsangan. Baik, kita bahas ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas. Makhluk hidup menghirup dan menghembuskan udara untuk kelangsungan hidupnya. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, cacing bernafas dengan kulit, dan belalang bernafas dengan trakea. Ikan bernafas dengan insang, serta tumbuhan bernafas dengan stomata atau yang biasa disebut dengan mulut daun. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Jika tidak makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama memerlukan makanan untuk sumber energi agar dapat bertahan hidup. Sedangkan manusia sangat banyak sekali menggunakan air. Ada bisa untuk minum, masak, dan mandi juga. Dan hewan memerlukan air misalkan untuk minum, serta tumbuhan memerlukan air agar tidak layu. Dan yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Yang keempat adalah tumbuh. Makhluk hidup dia mengalami pertumbuhan dari individu muda menjadi individu dewasa. Dengan kata lain, tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Yang pertama, bertelur. Contoh ada ayam, cicak, dan burung. Dan yang kedua, dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya ada sapi, kucing, dan anjing. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Bagaimana itu peka terhadap rangsangan? Nah, contoh, jika
kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata kita. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, contohnya kaki seribu. Dia akan menggulung badannya jika disentuh. Selanjutnya putri malu. Antum tahu apa itu putri malu? Nah, itu biasanya banyak di pekarangan rumah antum. Bagian tubuh makhluk hidup akan mengalami perubahan jika terkena rangsangan. Nah, kalau putri malu ini dia akan mengatup setelah disentuh. Sekarang waktunya antum mengerjakan latihan. Ustazah punya 3 pertanyaan untuk antum. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tumbuh? Dan yang kedua, tuliskan contoh pertumbuhan manusia. Nah, kalau antum dengarkan di awal tadi itu ada mulai dari titik-titik sampai. Yang ketiga, bersyukur dan selalu berdoa sebelum memulai pekerjaan merupakan pengamalan sila keberapa? Terima kasih telah menonton dan mendengarkan dengan baik Ananda Ustazah. Ustazah berharap antum faham dan mengerti semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.